untuk kuliah mencari ilmu, karena kita pun dituntut mencari ilmu itu sampai akhir hayat ya. Nah itulah semangatnya Bapak Ibu. Saya kira juga perlu diapresiasi untuk semua bahwa menuntut ilmu itu tidak hanya sampai usia ya katakanlah 20 sampai 25. Ini mungkin sudah ada yang di atas saya, mungkin ada di bawah saya usianya gitu ya. Saya kelahiran 1980 gitu. Kelahiran 80 tanggal 21 April. Jadi Kartono, saya bukan Kartini, tapi karena laki-laki jadi mohon maaf mungkin nanti Bapak Ibu yang mungkin usianya di atas. Dan selanjutnya dalam perkuliahan ini saya juga sesuai dengan arahan dari program studi, yaitu kita minimal ya 4 kali tatap mukanya ya, tatap mayang ini, tatap maya melalui sinkronus gitu ya, dengan yang asinkronus. Nah, yang untuk pertemuan pertama mungkin pengantar tentang terkait dengan moderasi beragama, saya akan mengambil materi yang dari Pokja Kementerian Agama yang sudah diberikan kepada semua fasilitator yang telah mengikuti materi moderasi beragama. Dan betul-betul Bu, kalau ikut menjadi pelatihan moderasi beragama, mungkin Bapak Ibu sudah sebagian mengikuti, karena ada beberapa juga guru, namanya ada pelatihan guru penggerak. Nah itu semua standarnya sama itu Bu, penggunaannya itu nggak ada meja, semua kursi, dari eselon 1 sampai eselon berapa, Jen sampai rektor, nah itu sama Bu, semua materi mendapatkan sama. Dan ini adalah tujuannya untuk menciptakan kedamaian. Nanti kita ada di beberapa materi ya. Nah, terus di guru-guru juga ada namanya guru penggerak moderasi beragama. Kemudian juga ada yang bentuknya orientasi dan sosialisasi. Karena ini juga masuk RPJMN, rancang jangka menengah nasional ya, tahun 2019 sampai 2024. Nah itu ada beberapa latar belakang adanya moderasi beragama itu. Nah sebelum ke materi, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal istilah moderasi beragama bisa mengungkapkan pendapatnya. Boleh Bapak dulu atau boleh Ibu-ibu dulu ini? Silakan. Apa itu moderasi beragama? Boleh siapa dulu? Siapa yang mau berpendapat? Bebas Bu, sesuai dengan pengetahuan dari Bapak Ibu semua. Ada yang mau berpendapat? Baik, Ya, Pak Ramlan Zakaria. Pak Ramlan dari mana Pak Ramlan? Dari Atambua. Atambua. Ya, baik. Baik, mana Pak Ramlan? Ya, baik. Ini mungkin moderasi yang sering kita dengar itu mungkin sebagai umatan wasit. Nah, jadi tidak memihak, kemudian hidup dalam perdamaian. Ya. Mungkin seperti itu. Khususnya kami Atambua di wilayah perbatasan Timur Leste, Ya. yang mana penduduk muslimnya sekitar 10 ribuan dari 200 ribu. Ini sangat penting pembelajaran tentang moderasi ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramlan. Tadi kita pegang ya kata kuncinya wasatiyah, kedamaian. Karena dalam Al-Quran kan wasulhu khair ya. Perdamaian itu lebih baik kan itu. Oke, selanjutnya Pak Sumadi Edi atau Pak Edi Sumadi ini, mohon maaf Pak kalau belum kenal semuanya. Halo, maka Pak Edi yang sudah angkat tangan boleh menyampaikan pendapatnya. Pak Edi aslinya dari mana Pak Edi? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Saya Pak wabarakatuh. Adi Agus Pak. Oh Pak Adi Agus dulu. Oh ya, mangga silakan. Iya Pak. Ini mungkin Pak Sumadi Edi ya yang sudah angkat tangan. Boleh Pak Agus.
Pak Adi Agus ya, boleh Pak Adi. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum, saya dari Makassar Pak. Ya, baik. Mangga Pak Adi Agus. Oke, moderasi beragama itu kalau kita mau kembalikan ke tatanan negara kita lebih mengarah kepada Bhinneka Tunggal Ika. Pemahamannya seperti itu. Jadi berbeda agama, tetapi kita satu. Kemudian tidak boleh mengatasnamakan agama kemudian menindas agama lain. Artinya moderasi beragama secara umum itu adalah bagaimana memelihara kerukunan antara umat beragama. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik Bud. Tambahannya ya. Tadi sudah sampaikan tambahan selain dari Pak Ramlan, yaitu bahwa moderasi beragama itu Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam perbedaan itu menjadi penting gitu ya, untuk membangun suatu kerukunan, tidak hanya berbeda saja gitu ya. Kemudian yang kedua juga tidak boleh menindas orang lain dengan atas nama apapun Pak ya. Anti kekerasan kalau dalam bahasa moderasi beragamanya itu. Siapa lagi? Yang perempuan mungkin? Ibu-ibu? Siapa lagi yang mau menambahkan? Tadi yang disampaikan sudah ada beberapa di panduan yang moderasi beragama itu. Sudah mengantuk atau memang belum mengetahui beberapa ya? Atau masih belum move on dari liburan itu. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang menambahkan, kita masuk ke beberapa poin. Ini ke konsep dulu ya, sebelum adanya beberapa latar belakang, atau nanti baru kita ke latar belakang mengapa sih pentingnya moderasi beragama itu ya. Saya izin share screen ya. Iya Pak, silakan. Baik, ini rumusan moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Bu ya. Mengapa sih istilahnya adalah beragama kan, Bu ya? Tidak moderasi agama. Karena sesungguhnya agama itu sudah moderat. Kita lihat moderat di Quran itu atau di agama manapun ya. Karena ini tidak khusus untuk yang Muslim. Karena lebih cenderung kan memojokkan Muslim itu tidak moderat. Ternyata memang ditemukan itu tidak hanya di agama Islam, tetapi agama Kristen, Katolik, kemudian Yahudi dan lain sebagainya juga ada yang tidak moderat tadi, yang berperilaku agama yang itu melebihi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu ya, oleh Bapak-bapak yang tadi Pak Rama dengan Pak Agus tadi. Nah, moderasi kalau dalam bahasa Indonesia itu secara kamus bahwa pengurangan kekerasan. Kemudian yang kedua penghindaran ekstrim atau beragama secara lebih berlebihan gitu ya. Kemudian bahasa Latinnya yaitu yang maknanya adalah sedang atau tidak berlebih ya tidak kurang gitu ya. Pas atau kalau dalam bahasa lagu ya dan sedang-sedang saja gitu ya. Ya tengah lah. Dan dari kiri. Kemudian dalam bahasa Indonesia adalah core, inti atau esensi atau kemudian standar etika gitu ya. Nah, secara bahasa Arab itu lebih ada juga yang identik wasatiyah tadi disampaikan, juga ada yang pemaknanya memiliki padanan kata dengan tawasud, tengah-tengah, tidak, kemudian tawazun. Nah, itu secara lugawi atau secara bahasa di berbagai bahasa. Kalau secara istilahi yaitu cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan. Itu pertama. Kemudian yang kedua dengan membangun kemasyarakatan umum berlandaskan prinsip keadilan. Tadi disampaikan keadilan kemudian berimbang ya, tidak
tidak memihak kepada tadi ya, kalau dalam hal konflik atau apa segala macam gitu ya. Kita harus betul-betul adil, berimbang dan mentaati konstitusi. Ada dalam istilah Bhinneka Tunggal Ika yang dibingkai dengan NKRI ya, sebagai kesepakatan berbangsa gitu ya. Jadi moderasi beragama itu sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi, kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Mengapa ini sampai global gitu ya, Bu? Nah itu nanti kita sampai nanti akan di beberapa fakta gitu ya. Ini menjadi konsen bersama semua negara, karena di beberapa negara itu muncul beberapa secara berlebihan gitu ya, dan lain sebagainya lah. Ada muncul juga bertindak, berperilaku itu mengatasnamakan agama gitu ya, tafsir dalilnya, dan itu selalu memaksakan bahwa tafsir orang yang lain itu yang salah gitu ya. Kemudian juga ada muncul berbagai fenomena-fenomena gerakan global yang itu menurut mereka adalah bagian dari pemahaman ajaran agama ya. Nah itu tidak hanya di ajaran Islam, Bu, di agama yang lain juga ada. Nah, jadi moderasi beragama itu bukan sesuatu yang tidak bisa diukur ya. Tetapi keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat itu dapat dilihat dari 4 indikator ya. Nah, komitmen kebangsaan ya. Pertama gitu ya. Jadi prinsip menerima berbangsa dan bernegara berlatar belakang konstitusi Undang-Undang 45 dan regulasinya, dan serta di bawahnya ya Pancasila, kemudian istilah Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua toleransi yang tadi sudah disampaikan oleh mahasiswa, salah satunya adalah kita harus menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, menyampaikan keyakinan dan menyampaikan pendapat. Kemudian menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama gitu. Nah, Bapak Ibu lihat, kita sering mungkin ya, termasuk saya sendiri juga kurang gitu membaca bagaimana Nabi itu dulu sangat bekerja sama dengan orang-orang yang non muslim gitu ya. Nah, ada suatu kemarin mungkin Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, ketika KPU gitu ya mengumumkan di malam hari itu kan semua muncul ada beberapa ayat yang muncul gitu ya. Ya karena kalau siang takut berbohong lah, dosa kan gitu ya. Kemudian apa lagi itu? Kemudian pakai ayat Al-Qur'an surat An-Nisa atau saya lupa, nanti mungkin bisa saya sampaikan gitu ya. Nah itu padahal ayat yang disampaikan itu ternyata asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan orang muslim, orang Islam yang menuduh kepada non muslim sebagai pencuri gitu ya. Nah, orang Islam ini padahal yang mencuri perisai itu mungkin alat alat ya semacam, kalau di sini kalau nggak golok ya celurit atau apa ya, yang itu digunakan oleh orang untuk ya tadi bertani, bisa juga untuk mengembala ternak kan gitu. Nah itu kemudian orang muslim itu menuduh, saya lupa namanya, itu adalah bukan dari orang Muslim. Nah, di asbabun nuzulnya itu kemudian Nabi memutuskan, akan Nabi ini berpikir siapa ini yang menjadi yang salah dalam hal ini. Setelah ditelusuri kemudian turun ayat itu bahwa harus berbuat adil kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berbeda agamanya gitu. Dan setelah ditelusuri diselidiki ternyata yang mencuri itu adalah orang yang menuduh tadi. Jadi melakukan siasat di malam hari adalah orang muslim yang menuduh orang lain yang menganggap dia itu mencuri. Tetapi setelah diselidiki ternyata itu yang mencuri adalah orang non Islam tadi, yang menuduh orang non Muslim. Nah saat itulah turun bahwa kita harus juga berbuat adil kepada orang yang berbeda agama. Kemudian juga kerjasama Nabi dengan non Muslim itu sangat banyak ketika di era Madinah ya. Bagaimana Nabi berdagang dengan orang Muslim, kemudian bagaimana bertetangga dan lain sebagainya. Dan itu yang mungkin kadang jarang. Nah itu saya baca dari disertasi seseorang yang terkait dengan hadis-hadis Nabi yang bekerja sama dengan non Muslim. Ada yang Yahudi, ada Nasrani dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga lah anti kekerasan. Tadi menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Jadi kalau ingin ada sesuatu pasti langsung dengan kekerasan. Nah itu menolak orang lain yang berbeda sepaham
itu baik secara fisik maupun secara verbal. Nah, seringkali kita juga menjustifikasi kepada orang lain itu orang kafir. Bahkan kita sebagai penceramah, pendai gitu ya, seringkali berdakwah itu bukan untuk dirinya sendiri gitu ya, tapi adalah untuk orang lain gitu ya. Yang orang yang lain bersalah atau bahkan yang istilah kafir, nanti kita akan bahas tentang istilah kafir dalam Quran itu bukan hanya orang non muslim gitu ya. Bisa jadilah kita sendiri yang umat Islam adalah sebagai orang yang kafir. Kafir yang kufur nikmat, kafir yang membuang sampah sembarangan, itu yang merusak bumi gitu ya. Itu banyak, Pak, beberapa Al-Qur'an yang dianggap sebagai perbuatan musyrik tapi kita tidak disadari. Nah, seringkali perbuatan musyrik itu hal-hal yang tadi yang berbeda pandangan dalam hal ketuhanan tadi. Kemudian yang keempat adalah penerimaan atau penghormatan terhadap tradisi. Ini jadi ramah terhadap tradisi yang sudah ada atau budaya lokal dalam perilaku keagamaan sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Nah, dalam hari ini kan sangat beragam ya. Nah, jadi budaya itu kita coba kalau kita teori tentang budaya itu macam-macam, ada tentang bahasa, ada tentang sistem pencaharian, ada tentang apalagi ya ada tradisi. Nah, ini seringkali dianggap budaya itu hal-hal yang musik dan lain sebagainya. Nah, kalau bahasa itu juga menurut budaya lokal. Nah, ini ya perdebatan nanti panjang juga, ada beberapa mungkin ada kalau dalam surat ada sampurasun dan lain sebagainya lah, selamat siang, selamat pagi, itu juga pernah dulu menjadi perdebatan dan itu masuk wilayah ranah agama. Kemudian dalam istilah budaya, nah itu juga ada yang dianggap bahwa itu adalah sebuah kegiatan yang tidak bertentangan dari agama, tetapi orang lain menganggap bahwa itu bertentangan dari agama. Nah, kita harus ketika perbedaan semacam itu ya, kita harus ada rasa toleransi. Yang penting adalah kalau kita tidak sependapat ya kita jangan melakukan itu ya. Tapi berikan mereka juga untuk menyampaikan atau mengapresiasikan keagamaannya ya. Karena mereka mempunyai dalil-dalil ya. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sunnah, tidak syar'i ya. Bisa jadi lah mereka punya pandangan sendiri dan itu adalah syar'i. Nah, itu yang istilah yang paling lama sering muncul itu adalah tentang yang dulu ya. Dulu yang satu akunut, yang satu enggak, itu jadi perdebatan panjang. Sekarang udah mulai tidak lagi mempersalahkan kunut dan lain sebagainya lah. Tapi hal yang lain muncul. Nah, itu seringkali sama-sama memiliki landasan dari agama. Ya boleh dibuka aja. Oke, kita lanjut aja Bu ya, karena ini nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, terakhir ini Bu, ada beberapa Bapak Ibu bisa mencatat lagi bahwa selain 4 indikator yaitu komitmen kebangsaan, kemudian kedua toleransi, ketiga anti kekerasan, yang keempat adalah penghormatan terhadap tradisi atau budaya lokal. Ada 9 kata kunci dalam moderasi beragama dan ini juga menjadi poin penting. Kalau Bapak Ibu ada tes tentang moderasi beragama itu tidak jauh dari itu. Satu adalah kemanusiaan. Tadi ini sudah ada di dalam definisi ya. Yang kemudian juga ada kemaslahatan umum, kemudian adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penghormatan terhadap tradisi. Nah, ini 9 kata kunci ini menjadi poin penting penanam. Mungkin nanti juga ke depan kita akan membahas tentang bagaimana ayat-ayat tentang kemanusiaan dalam pendidikan PAI. Ada ayat tentu dan lain sebagainya. Misal adil dalam Quran. Kalau adil itu ada menggunakan kata kistun, kata adalah. Apa perbedaannya gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu bagaimana adil dalam Quran, kemudian berimbang, kemudian bagaimana taat konstitusi, bahwa seringkali dibenturkan dalam agama. Padahal nilai-nilai Pancasila itu ada semua di dalam Quran. Misalkan yang ayat pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan ada di dalam Quran ya, bisa jadi qul huwallahu ahad kan itu. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya sampai ayat yang kelima. Nah, itu mengamalkan komitmen kebangsaan itu bagian dari mengamalkan taat kepada agama gitu. Ini seringkali dipisahkan antara agama dengan negara. Ya itu tadi karena pemahamannya yang berbeda gitu. Yang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang togut kan itu. Nah, itu padahal bisa jadi togut itu ada dalam dirinya kita sendiri. Karena Nabi dulu ketika atau Al-Quran turun itu tidak ada sistem yang dibakukan dalam itu. Tapi adalah prinsip-prinsip bernegara itu ada di dalam Al-Quran, nilai-nilai prinsip beragama gitu. Misalkan kemusyawaratan, misalkan wasyura amru bainahum, misalkan tentang tentang
tentang musyawarah dan lain sebagainya lah. Itu. Nah ini mengapa moderasi itu agama itu penting gitu ya, Bapak Ibu. Kita lihat bahwa di Indonesia itu memiliki bonus demografi gitu ya, dan penggunaan media sosial itu jadi populasinya sekitar 270 juta, kemudian juga punya akses internet hampir 75%. Kita selalu setiap hari itu menggunakan internet Pak ya. HP itu sudah di tangan gitu. Kemudian selanjutnya ada generasi milenial gitu. Kita perlu juga generasi milenial itu mencapai 30 juta. Ini ada yang urban middle class dan orangnya macam-macam, ada yang di masyarakat urban, ada yang di desa kan gitu. Ada yang sudah milenial kan gitu ya. Kemudian sudah middle class. Nah ini tervariasi yang berbeda-beda. Tapi 30% itu 35 juta itu 87% adalah seorang muslim. Kemudian juga orang-orang milenial itu ya dengan teknologi itu sangat melek, kemudian religius, modern, memiliki daya beli yang tinggi, itu menjadi modal gitu ya. Bagaimana karakter orang middle class di era milenial ini. Nah itu dari sisi bonus demografi ini menjadi generasi muslim yang sangat baik kan. Tapi bahwa semua itu kita harus memiliki tantangan yang besar gitu. Jadi tantangan yang pertama adalah kita lihat melalui media sosial dan atau lain sebagainya gitu ya. Pertama adalah berkembangannya cara pandang, sikap dan praktek keagamaan yang berlebihan tadi, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan gitu ya. Jadi apa gitu ya, tantangannya ya kita harus memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat gitu ya, supaya tidak terjerumus kepada yang berlebihan tadi. Nanti kita ada beberapa di pertemuan yang datang tentang hadis-hadis atau ayat-ayat yang tadi beragama secara berlebihan kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tantangannya berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemasangan kehendak atas tafsir agama yang berbeda kepada yang lain. Nah ini pengaruhnya serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik. Jadi pemasangan kehendak karena ada pengaruh politik, ekonomi yang akhirnya berpotensi memicu konflik. Nah ini mengelola keagamaan tafsir, bagaimana kita mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan beragama. Bapak Ibu, ya mungkin nanti kita bisa belajar dari beberapa rekan-rekan kita, misalkan orang saudara muslim atau sejarah bangsa tanah air di Maluku gitu. Banyak beberapa konflik itu akibat pertamanya bukan konflik agama, Pak. Nanti kita nonton video ya yang di YouTube ya, bagaimana awal terjadinya konflik di Maluku, supaya seringkali awal saya juga memahami pertamanya adalah konflik agama ya. Tetapi setelah studi itu diselusuri bahwa yang terjadi adalah apa? Pertamanya adalah antara supir truk dengan pemungut pemungutan liar gitu ya. Nah karena terjadi konflik itu, kemudian karena ini adalah agama A yang akan membunuh gitu ya, maka dibuatlah narasi bahwa agama A akan membunuh kita. Nah itu dengan atas nama agama kemudian saling menyerang, konflik dan lain sebagainya. Awalnya adalah hal yang sepele tadi. Nanti kita lihat ya, dan itu kan lumayan berkepanjangan gitu ya. Bahkan kemudian suatu waktu ini mereka sudah dipisah, kemudian ditempatkan berbagai macam, singkatnya waktu itu mereka itu apa Pak Bu, kangen gitu. Padahal dulu tuh kenapa kok kita itu hidup rukun, bersampingan, berdampingan, bahkan ya berdampingan gitu ya. Saudara atau bahkan keluarganya, saudaranya yang lain tuh ada yang berbeda agama gitu ya. Tapi kok kenapa menjadi konflik? Dan mereka selalu bertanya begitu gitu. Gitu. Nah, setelah itu adalah sekelompok ibu-ibu itu pengen menginisiasi berkunjung, dan awal untuk berkunjung saja dalam cerita video itu mereka itu masih merasa takut kan gitu ya. Dihantui oleh tadi pembunuhan, ancaman dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mereka dengan satu kelompok ibu-ibu itu, nah itu bekerja sama dan mengunjungi orang-orang muslim tadi, dan akhirnya mereka berpelukan yang selama ini jauh, kemudian di pengungsian di tempat yang lain, akhirnya mereka ingin hidup rukun seperti yang tahun lalu. Nah inilah jangan sampai bahwa hidup rukun itu diciptakan setelah adanya konflik.
Nah, kira kita harus meminimalisir beberapa konflik dengan jalan perdamaian. Jadi waskunya wasukufen. Nah, itulah kondisi bangsa Indonesia yang masyarakat yang religius, majemuk, suku dan bangsa kan gitu ya. Cara berbahasa aja beda-beda Bu ya. Kalau contoh ya di Sunda itu dengan di Jawa coba. Kalau kata orang Jawa, kalau dahar itu artinya makan. Itu bahasanya halus gitu ya. Tapi kalau di Sunda gitu dahar itu bahasanya kasar kan gitu ya. Nah, ini dari seginya ini kita harus bisa memahami kan. Oh iya, yang itu mungkin datangnya dari Jawa. Oh yang ini dari Sunda. Nah, kita harus bisa memahami perbedaan dari segi bahasa. Belum lagi cara ngomong kan gitu ya. Cara ngomong itu sudah orang Jerman itu karena wilayah pantai yang ngomongnya kenceng itu dikira marah-marah kan gitu ya. Padahal yang enggak juga kan gitu ya. Nah, ini juga dalam keadaan masyarakat yang sangat beragam, kemudian juga kita supaya melihat bahwa itu tidak jadi konflik, bahwa kemudian yang kedua, agama di Indonesia kan dijamin oleh konstitusi gitu ya. Dan ini juga tidak hanya di era sekarang, dulu bagaimana agama yang ada itu ya tetap ada kan gitu ya. Tetap kita bisa berdampingan. Nanti ada beberapa ayat Al-Quran itu kita juga kupas. Nah, itu juga menjadi pembelajaran PAE. Kemudian juga kita menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan. Menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Karena itu tadi, kalau kita komitmen kebangsaan itu bagian dari apa? Mentaati agama gitu ya. Taat konstitusi ya termasuk taat beragama kan itu. Kemudian adalah perkembangan semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan negara. Nah, tadi juga. Jadi kita harus merawat Indonesiaan, merawat kebinekaan. Kemudian demokrasi beragama itu merupakan pekat antara semangat beragama dan komitmen keberbangsaan di Indonesia. Beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, gitu. Ya berbangsa. Jadi menjalankan konstitusi ya sama saja menjalankan agama. Gitu. Jangan sampai juga bahwa ya Pancasila dianggap sebagai togut dan sebagai negara ini bukan negara agama, tetapi nilai-nilainya itu ada di dalam negara meskipun bukan negara agama kan, tidak formal, tapi nilai-nilainya itu sudah mengandung pesan-pesan yang digariskan oleh Allah SWT dalam Islam. Dalam non Muslim juga sama gitu. Mereka punya tantangan yang sama gitu. Jadi selanjutnya adalah moderasi beragama untuk mewujudkan kemasyarakatan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, toleran, sehingga negara Indonesia menjadi negara maju. Bapak Ibu bayangkan kalau negara ini dalam kondisi perang, kapan kita mau maju kan gitu ya. Nah, kira-kira yang damai itu kira-kira tambah maju kan gitu. Mau sholat juga bingung kan ya. Mau apa lagi sekolah, tapi dihantui oleh peperangan, dihantui oleh kekerasan dan lain sebagainya. Mungkin ya sekolahnya juga tidak tidak tenang gitu. Nah, itulah kita harus berpikir di dalam Al-Quran itu wasul khair gitu ya. Perdamaian itu lebih baik. Mengapa kita memilih jalur pulang? Ya meskipun dulu Nabi ya ada beberapa perintah tentang perang, tapi dilihat dulu konteksnya. Nah, ini pemahaman tentang jihad dan makna tentang kafir. Nah, itu menjadi materi pendidikan agama Islam yang harus disampaikan kita sebagai pendidik agama. Itu menjadi yang nilai-nilai perspektif moderatnya itu perlu ada kan gitu. Nah, ini oh ya baik, selanjutnya belum ya. Nah, ini nanti ada beberapa perkembangan yang ini contoh ya, tadi sampaikan bahwa ini saya menyampaikan tidak hanya dari yang perspektif Muslim, karena cara beragama yang berliban itu ya tidak hanya di Muslim. Ini yang contoh yang di Muslim gitu ya. Satu keluarga menjadi pengobom, pengantin dan lain sebagainya. Dan ini juga ada yang orang yang dulu bergabung kepada ISIS, ternyata mereka menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak benar kan gitu ya. Kemudian juga ada mantan pejabat otorita bergabung dengan ISIS karena desakan anaknya kan gitu ya. Dan mereka inilah yang tadi anak-anak muda itu sampai direkrut, kemudian sekarang polanya adalah ibu-ibu dan lain sebagainya, itu menjadi perhatian bersama gitu ya. Kemudian ini juga tadi yang non Muslim juga sama menolak rencana pembangunan pondok pesantren gitu ya. Kemudian juga kaum masyarakat larangan siswa di Bali untuk berjilbab kan juga oleh kelompok-kelompok yang tadi yang non Muslim. Nah, itulah kita sampaikan bahwa datanya tidak hanya di kalangan Islam saja yang
yang tidak moderat. Dan ini pun pesertanya itu kalau kita diklat atau pelatihan fasilitator moderasi beragama selama 7 hari itu pesertanya kita ragam, Bu. Ada dari Katolik, Protestan, Hindu. Kemarin saya mengikuti itu lengkap semua. Konghucu juga ada, Buddha juga ada. Nah itu mereka juga menyampaikan beberapa isu-isu yang itu muncul dari kelompok-kelompok umatnya kan gitu ya. Kemudian selanjutnya ini juga ada kan Manokwari Kota Injil. Tadi mungkin yang tadi Pak Ramlan itu juga merasakan. Nah kita juga ini harus melihat juga Bapak Ibu, kalau ada pendirian masjid di tempat yang lain susah. Nah kita akhirnya mendirikan gereja itu disusahin juga. Nah itu bagaimana itu tempat yang lain juga akan merasakan yang sama Bapak Ibu. Nah kita bagaimana itu kira-kira sesuai dengan konstitusi, karena izin mendirikan bangunan tempat ibadah kan ada sesuai dengan peraturannya. Kalau itu sesuai peraturan tempat ibadah agama apapun, yaitu kita tidak bisa melarang kan gitu ya. Sesuai dengan undang-undang. Nah, coba kita melihat ketika Nabi pertama kali ke Madinah, itu kan yang dibangun kan tempat ibadah, Bu. Kira-kira tempat ibadahnya saat itu punya siapa kan gitu ya. Coba cek nanti juga gali segala macam. Kemudian juga awasi kaum sipil dan pesek. Ini juga hal-hal yang menyudutkan kepada suku-suku tertentu. Baik tidak hanya yang itu, yang Indonesia juga, yang asli Indonesia juga harapannya ya tadi tidak Bhinneka Tunggal Ika itu harus dipegang. Summa wa ila li ta'arufu kan gitu ya. Tidak mendeskripsikan dengan hal-hal yang negatif kan itu. Kemudian wayang kulit bukan budaya Islam dan ajaran Islam. Nah ini kita juga perlu melihat ke sana kan gitu ya. Bagaimana misalkan wayang kulit itu dijadikan oleh para wali atau penyebar agama Islam saat itu ternyata adalah efektif untuk mengislamkan orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, itu selama bahwa itu tidak bertentangan ya. Misalkan ada perbedaan pendapat, ya itu tadi kalau berbeda pendapat kita menghargai orang. Mungkin mereka punya dalil ya. Jadi tidak mengkafirkan orang lain, tidak membid'ahkan orang lain gitu. Dan khilafah, nah itu juga kemarin kan beberapa kali berkembang ketika corona kan ya. Khilafah ternyata menolak adanya corona, ternyata ya penyakit itu ada gitu ya. Meskipun dia kena atau tidak kan tahu juga gitu ya. Tapi bahwa kita ikhtiar itu kan penting juga supaya tidak terkena corona kan. Beberapa ya sempat tempat ibadah ditutup kan gitu ya. Sementara kan, dan itu juga banyak di daerah Tasik atau di daerah masa-masa sahabat ketika terjadi wabah penyakit itu tidak itu. Kemudian yang kedua terkait dengan sistem negara, kan sistem negara itu tidak diatur secara jelas di dalam Al-Quran gitu, tapi prinsip-prinsipnya ada. Tadi sudah saya sampaikan juga. Kita butuh negara khilafah. Nah, ada beberapa negara yang mengusung khilafah, tetapi sampai sekarang kan konflik terus berkepanjangan kan gitu. Tapi yang di situ yang diajarkan adalah ia harus berdamai. Ya. Kenapa harus menyerang terus? Kan? Membela nasionalisme nggak ada dalilnya, nggak ada panduannya. Membela Islam jelas pahalanya kan. Nah ini kan tadi beragama dianggap tidak sebagai orang yang beragama Islam gitu ya. Bernegara dianggap tidak ada dalilnya gitu. Padahal bisa jadi itu dapatkan pahala. Kan kalau pahala tergantung Allah. Kalau membela Islam ternyata dia tidak ada rasa tidak ikhlas dan lain sebagainya, itu kan pahalanya juga hilang juga, Bu. Nah ini yang begini kita harus sampaikan juga. Jihad itu bela Islam bukan bela Pancasila. Itu juga sama lah ya. Nah itu term-term yang semacam itu ya coba kita bersama-sama untuk bagaimana sih tafsir yang dulu kemudian sekarang dan lain sebagainya. Pemahaman yang berbeda itu seperti apa. Kita harus kalau tidak kenal ya kita selalu langsung pakai logika masing-masing kan gitu ya. Kemudian ini banyak penelitian nah Bapak Ibu, ini yang oleh Lakib di kalangan siswa dan guru. 50% itu tindakannya tadi kekerasan. Kemudian 25% gitu ya. 21% menyatakan Pancasila tidak relevan. Kemudian siswa 80, guru 76. Penerapan syariat Islam tuh sangat setuju kan. 52,3 siswa 1,4 menggunakan serangan bom.
Nanti tempat yang lain Pak yang mayoritas non muslim nanti pengen penerapan syariat tadi, Injil, syariat Hindu dan lain sebagainya kan itu. Kemudian CSIS 2012 33% tidak mau bertetangga dengan orang berlain agama. Padahal Nabi itu bertetangga dengan orang agama yang lain, tapi ini bertetangga dengan orang lain itu nggak mau kan gitu ya. 25% itu tidak percaya kepada umat agama yang lain gitu ya. Selalu ada apa? Praduga kan. Selalu ada buruk sangka. Padahal kita tidak boleh buruk sangka. 68% menentang pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungannya. Nanti ya tadi mungkin bisa cerita nanti Pak siapa Pak yang dari Atambua itu. Nanti mereka juga sama nanti yang itu kalau sama-sama gitu ya mari Pak kita tolak bersama-sama. Nah, ini kan tidak menciptakan suatu perdamaian itu malah menimbulkan konflik yang baru. Dan lain sebagainya lah Bapak Ibu ya ada yang mendukung ISIS gitu 10 juta loh Bapak Ibu sedikit gitu ya. Mendukung ISIS sebagian besar dari mereka adalah merupakan anak-anak muda. Tapi beberapa hal yang merasa bahwa itu adalah sesuatu yang keliru dan mereka pengen pulang kembali ke Indonesia dan sangat sulit gitu ya. Padahal mereka ini ada yang diwawancara yang data yang tadi itu. Nah ya. Kemudian ada juga tadi berita penuh kebencian bisa diakses oleh kaum muda gitu ya. Nah itu Bapak Ibu kemudian guru PAI tidak memberikan izin rumah ibadah agama di wilayahnya. 75% mereka menolak ucapan yang lain. Ya meskipun ini punya keyakinan masing-masing gitu ya. Nah itu ya kita silakan saja. Kemudian 8% tidak bersedia diminta menampung penganut Syiah dan Ahmadiyah yang diusir dari kampung dan lain sebagainya. Kemudian juga hampir guru muslim TK dan lain sebagainya dari 2000-an ya 21 tidak setuju bertetangga dengan beda agama. 56%. Nah ini itu banyak Pak Bapak Ibu yang ini yang perlu menjadi penanganan bersama ya. Menandatangani petisi menolak kepada dinas pendidikan yang beda agama kan. Padahal di era Nabi itu ada juga gitu ya. Atau di era Khalifah itu ada beberapa yang pegawainya atau bawahannya itu tidak satu agama kan. Nah dengan itu malah mereka lama kelamaan masuk agama kan itu. Nah itulah kita harus berdakwah dengan damai itu. Tingkat intoleransi guru perempuan lebih tinggi daripada guru laki-laki gitu. Tingkat intoleransi guru madrasah lebih tinggi daripada guru sekolah. Nah ini juga guru-guru madrasah menjadi perhatian penting. Kemudian yang guru perempuan ini perlu juga diteliti lagi gitu ya. Nah ini yang kasus yang tadi bahwa di Papua bukan Maluku itu ternyata inisiasi perdamaian itu dilakukan oleh perempuan. Nah ini tepuk tangan buat perempuan, nggak semuanya gitu. Ini mungkin salah satu aja ketika penelitian yang dulu ya 2018. Tapi ada beberapa juga perempuan menjadi penginisiasi perdamaian. Nah terus survei 100 masjid Pak, 41 masjid dulu ceramahnya itu malah bukan mengajak tapi kadang mengejek gitu ya, menghina dan lain sebagainya. 41 masjid 7 kategori rendah, 7 kategori sedang, 17 kategori tinggi. Nah kadang khutbah itu kok dianggap sebagai disamakan dengan orasi, harusnya kan bisa mendamaikan, menyejukkan gitu ya. Kemudian kategori sedang ya setuju dengan tindakan radikal dan kemudian tinggi itu selalu memprovokasi untuk bersikap intoleran. Narasi inklusif ini dari berbagai agama tingkat global tentang orang Bangladesh, orang Buddha di Bangladesh, kemudian Rohingya, orang-orang Muslim Rohingya di Myanmar dan lain sebagainya Pak. Ya ini yang dihadapi oleh semua negara kan itu. Menjadi poin penting bagi beberapa negara yang warganya itulah ya tadi mengatasnamakan agama untuk menindak atau menindas agama yang lain. Dan itu tidak hanya di Indonesia gitu. Kemarin juga beberapa kementerian kumpul Pak di Singapura di Asia Tenggara itu hampir semuanya juga merasakan yang sama. Beberapa pengajian gitu ya. Itu pengajian Al-Qur'an terutama itu ternyata adalah disusupi oleh ideologi-ideologi yang menentang negara kan. Nah, itu harusnya kan mendidik tentang Al-Qur'an. Nah, ini TPK gitu ya. Sudah diselipi tentang itu. Rumah tahfidz ya Bapak Ibu. Ya menghafal Al-Qur'an bagus kan gitu ya.
Tapi kalau misalkan diselisipi dengan panduan apa kekerasan gitu, menentang dengan agama kan. Nah itu juga menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia, dan itu kumpul pimpinan-pimpinan menteri agama di Singapura, dan itu dirasakan oleh semua agama. Kalau kita masih mending Pak Bu ya, Indonesia itu madhabnya masih dia madhab empat madhab itu masih diakui, tapi di beberapa negara tetangga itu khusus Pak madhabnya madhab Syafi'iyah. Tapi di Indonesia itu malah madhabnya sudah empat itu diakui semua kan itu. Yaitu di salah satu negara tetangga saja yang satu madhab itu ternyata juga merasa bahwa ada beberapa kelompok-kelompok yang seringkali menyalahkan beberapa prakteknya. Nah inilah kalau beda pendapat tidak klaim kebenaran terhadap kendaraannya masing-masing. Lagi bahwa ini menandakan bukan ya hanya orang Islam. Nah ini juga ada beberapa yang kumpulan eksklusif Pak ya, perumahan khusus Muslim gitu ya. Ada lagi parkir khusus Muslim. Nanti di tempat yang lain ada lagi Pak perumahan khusus khusus Kristen, khusus Yahudi ya. Parkiran khusus Kristiani, Katolik dan sebagainya. Tapi ada satu sisi bahwa di beberapa daerah masjid dan gereja itu berdekatan, dan itu diinisiasi oleh masyarakat dan itu sudah lama kan ya. Bukan sekarang ini. Dan mereka biasa hidup berdampingan. Nah inilah yang harus kita contoh gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa itu tadi mencampurkan akidah ya. Silakan masing-masing dan lain sebagainya. Nah dalam diskusi simulasi itu kita juga sama Pak, ada di apa bagaimana nih kalau misalkan ketika masjid adzan kemudian gereja mau naik, nah kalau kita datang ke sana ke tempat ini, mereka punya cara-caranya sendiri dan hidup damai kan gitu. Baik ini juga sama, ini juga kasus sama dapat di Kristen. Ya, ada ajaran Yehua namanya, Yehua itu apa ya? Satu paham aliran di agama Kristen lah. Itu penganutnya itu tidak boleh mengikuti upacara bendera itu karena itu tidak wajib atau bendera itu tidak suatu benda yang tidak berhak untuk dihormati. Nah ini juga kan tidak hanya di Muslim, tapi di Kristen Yahudi juga sama. Banyak jumlahnya Pak, sekitar 8,7 juta gitu ya di seluruh dunia. Ini juga sama mereka bahwa versinya harus kembali ke bahasa aslinya kan itu. Alkitab itu menolak doktrin Tritunggal karena menurut mereka konsep itu tidak berdasarkan Alkitab. Terjemahannya itu sangat mendekati versi asli dari bahasa aslinya. Itu salah satu saksi Yehua dia. Termasuk itu ada beberapa siswanya itu terpengaruh bahwa hormat bendera merah putih itu tidak boleh kan ya. Dan orang tua yang mengakui tidak mau memberi hormat bendera kan ya. Keyakinannya yang melarang untuk melakukan penghormatan dengan tangan diangkat, tapi dengan cara berdiri tegap dan menunduk untuk menghormati. Nah inilah Bapak Ibu, kalau ini dibiarkan tadi beberapa kasus di beberapa tempat kan itu baik ya oleh agama Islam maupun non Muslim itu kita menuju sampai ke arah 4 Pak ya untuk hidup damai lah. Nah ketika sudah sampai tahap 3 ini nggak tahu prosesnya secara alamiah kan gitu sampai 3 tahun lah gitu ya. Nah itu bisa jadi terjadi konflik-konflik hal-hal yang berbelok kan gitu ya. Tadilah sekarang itu perlu menciptakan gitu ya, mewujudkan kerukunan itu mulai dari masyarakat atas atau elit lah sampai ke bawah ke masyarakat yang di bawah kan itu. Termasuk ke anak-anak didik kita untuk terus menciptakan suatu kerukunan meskipun beda pendapat gitu. Nah itu bagaimana bersatu dalam perbedaan. Baik itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, nanti materi beberapa juga akan kita share karena ini berhubung sampai jam 2 masih ada waktu, mungkin kita nambah ya, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan atau dan lain sebagainya, disilakan untuk bisa angkat tangan atau
apa ya, bisa boleh angkat tangan dulu, bertanya atau berpendapat atau menambahkan. Halo Bapak Ibu, silakan. Ibu Marlini Azza, Ibu Anissa Goikoe. Sudah ada siapa nih angkatan Ibu Anis satu Soleha. Ya baik, Bu Anis silakan. Ibu Anis dari mana Bu Ya, Anis? dari Malang, Ustadz. Ya baik. Ya, terima kasih Ustadz. Tadi saya sudah mendengarkan beberapa penjelasan tentang penerapan moderasi beragama di Indonesia ya. Salah satunya adalah ada tantangan dari tokoh-tokoh radikal. Jadi apakah ada kendala yang lain dalam penerapan moderasi beragama di Indonesia itu selain tokoh-tokoh radikal tadi? Terus yang kedua, apakah penerapan moderasi beragama ini hanya ada di Indonesia atau di negara-negara yang lain? Kalau di Indonesia kan sudah tahu latar belakangnya karena kemajemukan tadi ya. Tapi apakah moderasi beragama ini diberlakukan juga di negara-negara yang mayoritas atau penduduknya full Muslim, misalnya kayak seperti di Arab Saudi atau di negara yang mayoritas atau pemeluk agamanya Islam? Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya. Barangkali nanti yang lain bisa menyusul. Baru-baru ini Bu, di akhir Desember kalau nggak salah, saya waktu itu ketemu, saya mau berangkat ke Bali ya. Ada acara dan itu dinasihatkan oleh negara Saudi dan semua dibiayai oleh negara Saudi gitu ya. Apa Pak kegiatan itu? Yaitu adalah kerukunan yang di Indonesia itu, toleransi di Indonesia menjadi barometer toleransi dunia. Dan Arab Saudi itu pengen menerapkan itu juga. Bagaimana moderasi beragama itu dilakukan oleh beberapa negara yang lain. Nah, Arab Saudi itu mengundang beberapa negara-negara yang lainnya juga ingin menerapkan moderasi beragama bagi mereka. Dan Bapak Ibu lihat ada kelompok-kelompok yang mengusung khilafah itu juga sama, ingin mengganti beberapa konsep negara yang ada di Saudi. Dan itu yang dulu adalah ya saling bersamaan kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca sejarah jatuhnya Khalifah Husain kalau nggak salah, sehingga saat itu terjadi komite Hijaz yang di situ ada Indonesia utusannya masuk ke sana gitu ya, Kiai Hasyim Asy'ari dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu baca cerita tentang yang Nahdlatul Ulama ya, mohon maaf karena itu sebenarnya tidak hanya dari tokoh NU saat itu juga berangkat. Itu adalah salah satunya, saya agak lupa, yang kemudian beralih kepada Bani Suud yang sekarang. Dan sekarang juga sama Bu. Coba Bapak Ibu lihat juga menempelkan bawa bendera gitu ya Bu ya. Bawa bendera saja gitu ya. Bendera yang mohon maaf itu HTI gitu ya, Hizbut Tahrir Indonesia itu akan ditangkap. Karena itulah termasuk orang yang mengusung nanti pergantian sistem khilafah kan. Dan beberapa negara yang lain kan gitu ya. Di sana juga Arab Saudi itu ternyata juga ya masih ada yang Yahudi Nasrani kan gitu. Kalau Bapak Ibu nanti ke Jeddah, jangankan Jeddah, ke Riyadh lah. Kalau Riyadh itu ya sangat ragam. Nah, kalau kita melihat Mekah Madinah memang di situ kan disebut kalau datang ke sini ada jalur yang non muslim, tulisannya non muslim ya, bukan kafir kan gitu. Di sana tulisan non muslim tapi bukan kafir. Ada jalan khusus yang memang tidak boleh melewati di Mekah dan Madinah. Dan memang itu sudah mungkin dulu di nggak tahu sejarahnya mulai kapan ya, tetapi bahwa di sana non muslim itu tidak masuk di Mekah dan Madinah. Maka sampai di sana kita tidak akan pernah melihat orang yang tidak pakai jilbab, pakai kerudung semua gitu. Tetapi kalau di Jeddah gitu saya pernah menemui dia pakai jin, ada perempuan wilayah Mekah dan Madinah, apalagi yang terlihat wilayah ibu kota. Nah itu sudah beda lagi ya. Jadi kemudian yang saya teringat tahun 2000 berapa ya, 2012 sampai 13 saya diajak dengan Pak Rektor hasil penelitian yang di luar negeri. Di situ ada duta besar Belgia datang ke Indonesia, kemudian cerita, dan itu ada seminar tentang bagaimana toleransi di negara-negara ya, termasuk di Belgia. Nah, duta besar Indonesia untuk Belgia itu pernah mengajak kelompok-kelompok radikal itu datang ke Indonesia supaya melihat apa yang bukan radikal Islam ya, tapi radikal
Kristen Yahudi yang non Muslim lah diajak ke Indonesia karena melihat mereka itu setelah adanya serangan 9 September 2011 itu mereka tanggal 9 ya, saya lupa 9 apa 11 September ya, itu menjadi fobia terhadap Islam karena pemberitaan itu bahwa negara Muslim ya negara yang teror dan lain sebagainya. Nah ini kelompok-kelompok radikal yang dari non Muslim itu diajak ke Indonesia, kemudian berkunjung ke pesantren. Ternyata yang mereka menganggap bahwa Islam di Indonesia memperpanjang visanya untuk belajar Islam di sini gitu ya. Nah itu karena mereka tidak tahu, seringkali pemberitaan di media itu selalu memojokkan beberapa ya tadi generalisasi lah. Nah itu yang harus kita hindari juga ketika ada isu tentang atas nama agama, itu kita harus mulai berpikir apakah betul ini isu itu betul-betul yang dilakukan oleh agama, jangan-jangan ada motif yang lain. Nah itulah kalau kita juga berdakwah dengan damai, itu orang yang radikal yang non Muslim itu ternyata mereka mengakui Muslim itu ternyata di pesantren itu hidupnya damai ya, tidak mengajarkan kekerasan. Nah itu dikunjungi beberapa pesantren dan itu orang yang radikal non Muslim. Nah itu kita harus belajar kepada yang lain. Tapi memang ada beberapa negara hasil penelitian di Yunani itu masih agak fobia lah ya. Dengan dulu diserang oleh negara Turki Utsmani gitu ya, itu hancur untuk negara Eropa. Tapi Yunani itu masih kondisinya agak sulit karena konon ya menurut mereka itu masih trauma terkait dengan serangan yang ketika kerajaan Turki Utsmani itu ya. Kalau nggak salah begitu. Tapi beberapa negara yang lain itu kita lihat masjid Bu, itu penjaganya itu non Muslim, yang jaga sendal itu non Muslim. Nanti kita nggak tahu juga. Ada juga mereka itu mendirikan tempat ibadah itu lantai 2 itu masjid, di bawah itu gereja. Karena nggak ada tempatnya tuh nggak tahu. Tapi bahwa mereka bisa hidup berdampingan kan itu. Nah itulah yang dulu juga Nabi kan hidup berdampingan banyak, dan mungkin kita harus pelajari sirah-sirah Nabawiyah yang itu Nabi itu hidup berdampingan dengan non Muslim gitu, dengan Yahudi, dengan Nasrani, bisa berdagang dan sebagainya gitu. Meskipun ya tadi ada beberapa tadi tentang kata jihad itu di situ kadang menggunakan kata qatala gitu. Akhirnya perang. Ada yang jihad juga jihad bisa bilillah dengan kata jahada. Nah kita nanti pahami bersama tek-tek tadi sebagai pembelajaran materi agama Islam, bagaimana kata jihad gitu ya, bagaimana kata kafir, kafaro dan lain sebagainya. Di Quran itu kafir itu apa saja sih, jangan sampai selalu mengatakan kafir tapi untuk orang lain gitu ya. Padahal bisa jadi kita sendiri yang kafir kan itu, yang selalu menggunakan kata kafir itu. Nah itu ya Bu Anies. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang pertama itu pertanyaan kedua beberapa negara. Pertama adalah hambatannya. Nah tentunya bahwa hambatan memang pasti ya, orang beragama itu pengen menyebarkan kan gitu ya, pengen menyebarkan. Maka kita itu ya perlu juga menyebarkan agama dengan yang versi moderat kita harus memperbanyak konten-konten ajaran-ajaran agama yang moderat, gitu. Tafsir yang moderat juga, kemudian memberikan inilah pendapat A, B, C dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu kalau kita melihat gitu di awal gitu, kalau Bapak Ibu belajar tentang ulumul Quran gitu, awal mula juga itu sudah muncul gitu ya. Misalkan orang beda qiraat, beda bacaan qiraat Al-Quran itu mau membunuh para sahabat dan tabiin itu. Perbedaan qiraat itu pengen saling membunuh gitu ya. Bahwa bacaan kami itu ya bersumber dari Rasul, bacaan kamu gak bersumber dari Rasul ya. Nah itulah kemudian dibakukan ya, Al-Quran itu kemudian dibakukan, kita standarkan, beberapa qiraat juga diteliti, mana qiraat yang syadz, mana qiraat yang sahih, muncullah qiraat sab'ah, asra sampai 14 tadi. Nah itu, jadi kita tetap menyuarakan hal-hal yang positif, Islam yang damai kan, membangun. Mengapa ada wasulul khair, perdamaian itu lebih baik, kok kenapa kita milih jalur perang kan gitu. Dan tentunya pasti yakin semua itu kita pengennya jalurnya damai kan gitu. Saya yakin itu pasti jalurnya damai. Ada orang yang ikut ke sana, mereka ternyata kok tidak sesuai kan ya. Yang dulu dijanjikan dengan kemakmuran, surga, neraka, tetapi satu sisi malah perempuan banyak ditindas kan gitu. Kemudian perempuan yang kecil tadi yang ikut ke sana kemudian menjadi istri keberapanya lah, kesekian dan lain sebagainya kan gitu.
Nah itu tantangannya memang karena umat beragama siapapun ya akan menyebarkan pengen berdakwah, tetapi bahwa kita menyebarkan dakwah dengan kira-kira anti kekerasan, tidak menggunakan kekerasan. Baik, itu Bu. Kalau masih ada yang lain boleh kita 5 menit lagi aja ya. Mudah-mudahan nggak ketutup ini. Kemarin saya kuliah itu 1 jam nutup sendiri Google Meet-nya ini. Karena Google Meet-nya ternyata kayak Google kayak Zoom juga pengen berbayar. Ya boleh Bu, silakan ada Ibu Lia Dahlia. Wabarakatuh. Bertanya Pak dosen, mohon pencerahannya berkaitan dengan moderasi beragama. Apa efek dari hal di atas dengan contoh umpamanya maraknya sekarang dengan kriminalisasi para ulama dan seolah muslim tertentu dikatakan Islam radikal. Mohon penjelasannya Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi moderasi beragama kita sepakat untuk menjaga perdamaian ya Bapak Ibu. Kemudian mewujudkan toleransi. Nah, ada beberapa terkait dengan kriminalisasi ulama. Ini yang sering kali muncul. Tapi ini mohon maaf ini Bapak Ibu, sering kali istilah-istilah sepaham itu nggak dianggap sebagai kriminalisasi ulama kan gitu ya. Nah, ini juga apa sih kriminalisasi ulama itu kan itu? Dia kena apa kan gitu ya? Kita harus telusuri harus lebih dalam memahami itu. Kemudian yang kedua ada kelompok-kelompok yang radikal. Nah, istilah radikal memang istilah sosiologis yang memang ada beberapa perbedaan pendapat gitu ya. Pertama adalah kalau secara filsafat itu radikal Bu. Jadi radikal itu berpikir kepada akar-akarnya gitu ya. Beragama memang perlu radikal, tetapi kalau beragama dengan kekerasan itu bukan radikal lagi gitu ya. Jadi beragama seakar-akarnya itu boleh, tapi kalau berlebih-lebihan juga ya akhirnya begitu. Seolah-olah dengan kekerasan itu dianggap sebagai suatu ajaran agama gitu ya. Satu sisi memang ya Nabi itu pernah mengajarkan perang gitu ya, apa dan sebagainya. Apakah sekarang juga perlu perang kan gitu ya? Coba jawab ke Bapak Ibu semua gitu dalam hatinya. Ingin perang apa ingin damai kan gitu. Bisakah menyebarkan Islam dengan damai? Bisa kan? Bagaimana Nabi misalnya datang Mekah kan enggak langsung bilang bersama mau apa juga kan diterima dengan Nabi kan itu. Nah itulah tadi yang penting bahwa tadi Bu, kelompok-kelompok yang tadi dianggap sebagai moderat. Itu. Jadi pertama adalah moderasi beragama itu ingin menjunjung tinggi martabat manusia. Kemasyarakatan umum yang harus diikuti juga. Jangan sampai berdalih agama tetapi ini ternyata tidak sesuai dengan. Karena itu kadang tafsir Bu. Tafsir. Nah itu Bapak Ibu cek. Kalau kita kembali ke tafsir Al-Mutakalim itu ketika bicara tentang Tuhan beda itu sudah pasti dibunuh Bu. Bayangin gitu ya. Orang yang beda penguasa itu pasti dibunuh. Tafsirnya beda itu dibunuh. Nah, hanya di Islam, di Muslim sana. Galileo itu tentang perputaran matahari. Itu mereka berbeda pendapat dengan gereja dan ulama gereja gitu ya. Artinya dengan orang-orang gereja lah, penganut apa ya. Ya inilah pastor atau apa. Tapi sekarang itu diilhami bahwa bumi itu bulat. Kemudian bukan tahu bulat ya Bapak Ibu, bumi itu bulat, kemudian peredaran bahwa bumi itu menjadi pengikutnya itu dibunuh Bu. Tapi sekarang teorinya Galileo kan dipakai oleh seluruh dunia kan itu. Nah itulah di Muslim juga sama, kalau Bapak Ibu baca tafsir pertengahan ya. Itu misalnya kayak Ibnu bin Hambal kan pernah dipenjara. Ibnu bin Hambal itu pernah dipenjara. Nah itu kalau tidak salah itu ketika itu umat Islamnya ulama yang saat itu adalah Imam Jamasyari. Saat itu Imam Ahmad bin Hambal itu berbeda dengan pemerintah dan akan dihukum mati. Tetapi saat itu pemerintah saat itulah dengan menggunakan ayat aman ahyan nasa fakat ahyan nasa, pokoknya kayak gitu kalau nggak salah. Jadi barang siapa yang menghidupkan manusia sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Barang siapa yang membunuh manusia dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah saat itulah Ahmad bin Hambal tidak jadi dihukum membunuh.
tidak jadi dihukum mati maksudnya. Dihukum membunuh gimana? Tidak jadi dihukum mati maksudnya. Nah itulah Bapak Ibu bahwa fikih juga sama dinamis. Dulu ada namanya fikih zakat ya, zakat. Zakat profesi itu belum ada Bu. Dan sampai sekarang itu ada yang setuju dan tidak kan gitu ya. Tapi bayangin tuh Bapak Ibu dokter penghasilannya 100 juta atau tadi kemarin itu yang lagi viral apa Bu? Pegawai pajak katanya 52 miliar gitu ya. Atau ya sebulan 1 miliar. Karena profesi terus dia nggak pajak dengan coba petani itu. Petani itu berapa persen Pak? 5% kalau tidak diairi gitu ya dengan ongkos, 10% jika tidak diairi dengan ongkos, 5% diairi dengan ongkos ya entah apa segala macam. 5% coba pedagang itu zakatnya berapa Bu? 2,5% profesi, 2,5%. Kira-kira itu yang banyak mengeluarkan zakat siapa Bapak Ibu? Petani kan ya. Kenapa kok petani itu zakatnya lebih besar daripada zakat profesi? Tapi di situ kalau kita berbeda pendapat ya sudah, ya nggak apa-apa. Jangan dianggap orang yang berprofesi kemudian mengeluarkan zakat dulu tidak sesuai dengan karena hadis bid'ah dan lain sebagainya. Kan itu juga tadi kekerasan ya tadi menganggap orang lain salah dalam hal berpendapatnya. Nah itu yang penting kita harus menyampaikan pendapat ulama A, B, C dan lain sebagainya. Dan inilah Bapak Ibu tugasnya ketika sekarang ke depan itu anak-anak itu akan lebih kritis Pak Bu. Gitu ya. Karena mereka dapatnya apa? Kayak ada kok ya di Instagram lagi viral gitu. Hukumnya begini gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu sebagai guru nih ya perlu mencari wawasan tambahan tadi untuk menjawab beberapa perbedaan. Ada beberapa ini, wah ini dibolehkan kok, ini lagi viral gitu. Itu anak-anak kadang menjudge macam. Saya juga lupa apa yang ditanya oleh anak itu. Ya terkait dengan masalah agama kita nanti mungkin sambil jalan. Nah itu tantangan kita ya tadi sumbernya anak itu Bu, pengetahuan tidak hanya dari buku sekarang, tapi dari media sosial. Dan kita ya perlu juga kalau misalkan ada kekurangan ya kita bisa nyari kepada Pak Ustadz atau Pak Kiai yang lain gitu ya, yang bisa memahami Pak ada pertanyaan begini dari anak siswa atau dari saya ada rekening lain yang kira-kira ya jawabannya karena ini berbeda pendapat dan bisa menggunakan perspektif ya tambahan atau berbeda pendapat gitu. Oh ya satu lagi aja ya kita sampai setengah masih ada waktu nih. Sampai satu lagi Pak Hanif Hidayat. Pak Hanif Hidayat boleh disilakan. Pak Hanif Hidayat boleh bertanya, boleh menambahkan, boleh menanggapi dari pertanyaan teman-teman yang lain. Halo Pak Hanif Hidayat. Oh ya, kalau tidak ada kita tutup aja ya. Nanti kita masih ada beberapa yang lainnya nanti ya, mungkin juga akan saya share beberapa materi yang terkait moderasi beragama yang disusun oleh Menteri Agama, kemudian Kementerian Agama dan ada beberapa kasus yang ada tafsir atau apa yang terkait pembelajaran PAI nanti kita bedah juga berdasarkan perspektif agama. Jadi kita dalam perkuliahannya kita akan 4 pertemuan kita tatap muka, nanti mungkin kita akan selingi ya. Nanti minggu depan adalah kita tidak tatap muka ya, online lah, asinkronus menggunakan portal. Nah kita tidak menggunakan lagi LMS yang di luar, jadi terintegrasi ya jadi satu. Kemudian yang kedua, ketika ada diskusi mohon Bapak Ibu juga diskusi aktif di situ, bertanya, berpendapat, tidak hanya Assalamualaikum apa kabar ya boleh lagi itu. Kemudian kedua saya izin berpendapat dan lain sebagainya lah. Assalamualaikum ini kok nggak ada komen lagi gitu ya. Nah itu akan kelihatan Bu, kita akan download, oh ini yang berpendapat, ini yang bertanya,
kemudian jalan aja seperti presentasi di kelas gitu atau presentasi di sini, ada yang menyampaikan dulu melalui WA itu bisa diketik, kemudian setelah itu dibuka pertanyaan. Nah, itu juga ada di menu forum portal akademik stok 5, kemudian yang individu juga 4, ya kan 9 tambah 4 13. Nah, sekitar gitu. Jadi tidak selamanya semua kelompok, nanti kalau semua kelompok yang kerja itu aja. Nah, jadi ada individunya gitu ya. Karena kan tempatnya jauh seringkali ya kerjasama gitu. Kerjasama tapi harus sama-sama kerja kan itu. Karena kerjasama cuma kerjasama nanti saya nitip aja nama. Nah, itu kerjasama saya nyumbangin ini. Nah, itu kira-kira ya ada yang individunya lah, ada tugas individunya. Ya kita mari sama-sama belajar karena saya yakin juga akan saya akan mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Karena mungkin ya saya lebih dahulu aja di sini, tapi juga Bapak Ibu ada yang sudah lebih layak daripada saya. Nah itu Bapak Ibu, minggu depan kita asinkronus ya melalui portal. Nanti instruksi dan apanya akan saya sampaikan di portal. Sekian saya kurang dan lebihnya mohon maaf ini sudah jam 2:30 lebih dari apa ya? Lebih dari jam yang ditentuin ya. Kemudian saya mohon maaf barangkali tadi banyak iklan, ada anak di sini sambil ngasuh anak. Ada suara-suara yang gak jelas juga. Saya mohon maaf ya. Kurang dan lebihnya saya akhiri ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.